Poltekpin tetap ada dengan jurusan baru yaitu hukum terapan dengan 4 program studi. Mudah-mudahan proses ini berjalan baik, ya, maka tahun ini akan dilakukan proses transisi. Poltekpin akan menerima mahasiswa baru tahun depan, ya, bersama dengan 2 jurusan ini, ya, kalau sudah beralih ke Poltek yang baru, gitu ya. Kurang lebih sekitar tahun depan sesuai dengan arahan pimpinan dan kebutuhan organisasi itu sekitar 200 mahasiswa. Silakan informasi ini disampaikan kepada saudara dan masyarakat pada umumnya. Namun menunggu informasi yang lebih pasti gitu ya setelah keluar informasi atau pengumuman terkait dengan rekrutmen mahasiswa. Upacara pengibaran bendera di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum hari Senin tanggal 3 November 2025 dimulai. Persiapan barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Istirahat di tempat. Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara pengibaran bendera di lingkungan BPSDN Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin 3 November 2025. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah, tegap, maju, jalan. Belok, kanan, jalan. Jalan, di depan. Gerak.
Selesai. Teruskan. Lurus. Mana? Merah putih. Hormat. Gerak. 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 Balik kanan. Langkah. Gerak. Maju. Jalan. Gerak. Kiri. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Para peserta upacara yang berbahagia, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompor mengucapkan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat setahusa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia nyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Berdebat. Penyerahan piagam penghargaan. Taruna mengambil tempat. Lapor Taruna menerima penghargaan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Prestasi Taruna Polteknik. 1. Salim Insanul Mutakin, juara 2 Pekan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta 2025. Posmen Daniel Sitorus, juara 3 Internasional Piala Kemenpora RI Series Senior Kumite Male Under 75 kg. Rifat Andi Zulkarnain, juara 3 Internasional Piala Kemenpora RI Series 2025. Amanda Khairunisa, medali perak International Virtual Innovation Competition tahun 2025. Zurbia Almas Azen Sise, juara medali perak International Virtual Innovation Competition tahun 2025. Dian Dava Adiatna, juara 1 Mini Soccer Merak. Naufal Ilma Nafi Saputra, juara 3 Internasional Piala Kemenpora RI Series. Muhammad Mihran Kadafi, juara 2 Internasional Piala Kemenpora RI Series 7. Christian California Hutapea, juara 2 Internasional Piala. Amanat oleh pembina upacara. Pasukan diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang utama, mari kita panjatkan senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan untuk melaksanakan segala aktivitas. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan upacara bendera, ya, upacara bendera pada pagi ini setiap hari Senin. Kita tahu bahwa sasaran upacara adalah khidmat, dan syukur alhamdulillah ya, setiap saat telah menunjukkan perbaikan. Pada kesempatan kali ini juga terkait dengan pelaksanaan upacara, tentu ada beberapa hal ya
terkait dengan teknis upacara. Hikmat tidak hanya ditunjukkan oleh peserta yang ikut itu melaksanakan dengan tertib, tetapi yang utama adalah petugas upacara. Nah, oleh karenanya selalu dipersiapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Karena di beberapa momen pelaksanaan upacara bendera ada satu hal yang mungkin atau beberapa gitu yang perlu kita evaluasi. Salah satunya adalah pada saat pengibaran bendera, khususnya petugas, dan ini tentu PR bagi kami termasuk saya ya, dan menjadi perhatian protokol ya, di BPSDM termasuk di Poltekpin karena bagian daripada BPSDM. Kita tahu bahwa prinsip ya atau filosofinya bendera itu begitu petugas sudah di depan tuh ya segera dikibarkan. Memang gerakannya patah-patah, tetapi proses itu harus dilakukan dengan cepat. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa dulu perebutan upaya untuk mengibarkan bendera merah putih oleh para pejuang itu kan dilakukan dengan sikap berani ya, menurunkan bendera negara lain ya, penjajah pada saat itu, secepatnya kita naikkan. Maka gerakan-gerakan yang tidak perlu itu jangan dilakukan. Ini koreksi saja gitu ya. Ada beberapa yang tidak seragam ya, ada beberapa yang tidak seragam, nanti kita akan sesuaikan. Jadi yang kita harapkan adalah karena tempatnya di sini satu ya harus sama. Terus setiap hari Senin itu upacara bendera, harapan prosesinya adalah seperti yang tadi hingga saat ini dilakukan nanti pada saat akhir. Itu ya terkait dengan teknis upacara. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan upacaranya untuk pagi ini secara hikmat. Bapak Ibu sekalian dan peserta upacara yang saya hormati, baru saja kita melihat dan mengapresiasi taruna kita mendapatkan prestasi di berbagai bidang yang kebetulan mengikuti perlombaan tingkat nasional ya, termasuk ada konferensi internasional di event tertentu, dan alhamdulillah telah menunjukkan hasil yang baik. Mari kita berikan apresiasi. Tentunya hal ini yang kita harapkan ya kepada taruna. Kami yakin bahwa para taruna ini punya minat dan bakat yang bagus. Jadi silakan kembangkan minat dan bakat saudara untuk memberikan yang terbaik ya, bagi Poltekpin, dan kita komitmen ya, Poltekpin komitmen bahwa untuk menjaga, meningkatkan mutu pendidikan. Pengalaman proses belajar di Politeknik ini tidak hanya taruna ini kita dorong untuk menguasai pengetahuan keterampilan di bidangnya secara teknis, substansi di bidangnya, tetapi ada hal lain yang di luar itu. Karena bekerja nanti itu tidak hanya butuh support
dukungan kemampuan saudara cerdas di bidang teknis substansi saja, tetapi butuh yang namanya energi di luar itu untuk menunjukkan kita ini mampu bekerja dengan handal, dengan optimal. Apa itu? Ya, kematangan dalam bertindak. Oleh karenanya dilarang dongkol dan mengeluh. Ya. Tidak perlu tuh dalam pikiran taruna itu mengeluh, mau makan saja apel. Ya. Bahkan taruna telat apel saja maka siap untuk diberikan sanksi. Kalau saudara hari-hari pikirannya seperti itu, maka ya yang didapat yang seperti contoh kali ini. Kami melihat bahwa saudara belum kompak, ya, belum kompak, masih membiarkan teman-teman saudara ada yang melakukan penyimpangan atau disiplin. Jadi tidak hanya itu ya titik beratnya, maka dalam sistem evaluasi pendidikan di Poltekpin itu tidak hanya penilaian evaluasi yang sifatnya akademis, tetapi ada juga yang akademis yang sifatnya adalah kepribadian atau pengasuhan yang kita biasa sebut. Maka mandat Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat khusus untuk pendidikan, proses itu kita lalui melalui 3 kegiatan, 3 pilar, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Bapak Ibu sekalian, para peserta upacara, izinkan kami berikutnya memberikan informasi terkait dengan perkembangan Politeknik Pengayuman Indonesia. Tadi kami komitmen bahwa tetap menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan, ya, bahwa di Poltekpin ini kebetulan yang aktif itu ada jurusan ilmu kemasyarakatan dan jurusan keimigrasian. Mungkin masih banyak yang bertanya bahwa sementara saat ini berada di Kementerian Hukum. Proses itu kita sedang lakukan, proses transisi kita akan lakukan, dan sedang membentuk, merumuskan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada saatnya itu proses selesai, maka kedua jurusan ini tentu akan kembali kepada usernya, ya, pada usernya. Poltekpin tetap ada dengan jurusan baru, yaitu Hukum Terapan dengan 4 program studi. Mudah-mudahan proses ini berjalan baik. Ya, maka tahun ini akan dilakukan proses transisi. Poltekpin akan menerima mahasiswa baru tahun depan, ya, bersama dengan 2 jurusan ini, ya, kalau sudah beralih ke Poltek yang baru, gitu ya. Kurang lebih sekitar tahun depan sesuai dengan arahan pimpinan dan kebutuhan organisasi itu sekitar 200 mahasiswa. Silakan informasi ini disampaikan kepada saudara dan masyarakat pada umumnya. Namun menunggu informasi yang lebih pasti gitu ya setelah keluar informasi atau pengumuman terkait dengan rekrutmen mahasiswa. Nah, untuk mendukung ke sana, Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin bahwa mahasiswanya ada tapi penyelenggara pendidikannya tidak lengkap. Yang saat ini ada di Poltekpin adalah penyelenggara pendidikan yang memang bidang tugasnya di kedua jurusan, baik itu dosen maupun tenaga kependidikan. Jadi nanti transisi atau perpindahan itu tidak hanya taruna atau mahasiswa, termasuk
tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Kalau mahasiswa total pindah, tapi kalau tenaga kependidikan itu selektif. Tapi kami yakin karena memang kadernya adalah kader PAS dan imigrasi, sebagian besar akan ke sana. Oleh karenanya Poltekpin butuh tenaga pendidik dan tenaga kependidik. Tenaga pendidik utamanya adalah dosen tetap yang hingga saat ini jumlahnya belum memenuhi syarat. Minimal setiap program studi itu 5 dosen. Ada 4 prodi berarti 20 dosen tetap yang home base-nya di Poltekpin, bukan dosen tidak tetap. Tentu ada persyaratan administrasi. Di antaranya adalah yang sebidang, latar belakang pengetahuannya, latar belakang pendidikannya, yaitu karena jurusan hukum terapan maka hukum terapan, atau hukum ya, S2 hukum. Selebihnya bisa melalui rekognisi pembelajaran masa lampau. Artinya Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan secara pendidikan minimal S2 di luar bidang hukum bisa saja, karena aktivitas kehariannya adalah memang bertugas di bidang sesuai dengan program studinya, baik itu program studi kekayaan intelektual, program studi hukum administrasi hukum umum, perancangan peraturan perundang-undangan, dan pembangunan hukum. Misalnya latar belakang pendidikan yang sosial misalnya gitu ya, atau latar belakang pendidikan IT misalnya, bisa saja. Karena keempat program studi juga itu membutuhkan hal tersebut. Proses bisnis, aktivitas, kegiatan ke bidang tugas yang tadi disebutkan atau menjadi profil lulusan di setiap program studi itu juga melakukan pengembangan dalam bidang studinya, termasuk melakukan pengembangan atau transformasi digital dalam bidang IT. Jadi tetap membutuhkan Bapak Ibu atau dosen tetap di bidang tersebut. Selebihnya kita bisa penuhi dengan dosen tidak tetap. Hal ini kami sampaikan beberapa kali, propaganda atau informasi ini kami sampaikan, tapi belum mendapatkan minat yang baik. Mungkin mendengar cerita yang dari teman-teman dosen sebelumnya terkait dengan prakarir dan sebagainya. Dan insya Allah kalau memang itu passionnya dan memang niatnya tulus, ya, maka kita tidak tahu ke depan itu seperti apa. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, mengingat atau memperhatikan amanat dari pembina APL sebelumnya, ya, tidak terasa tahun ini kita sudah memasuki periode akhir ya, termasuk bulan November, maka kita diingatkan untuk fokus ya, kepada penyelesaian target capaian tahun ini. Dan insya Allah ya, tanggal 11 Desember ini yang ditunggu-tunggu oleh tingkat 4, kita akan melaksanakan wisuda bagi jurusan ilmu pemasyarakatan dan jurusan keimigrasian. Mohon nanti arahan, dukungan, bimbingan para pimpinan dan Bapak Ibu sekalian pegawai termasuk Taruna. Insya Allah tanggal 11 Desember kita akan laksanakan wisuda di kampus Pengayoman Pancasila BPSDM Hukum Gandul, ya, tanggal 11 Desember. Itu beberapa hal yang disampaikan, informasi dan beberapa perkembangan di Politeknik Pengayoman Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan langkah tingkatkan kinerja, wujudkan bangsa yang
sejahtera, membangun hukum menjadi panglima, mewujudkan keadilan yang nyata, kembangkan diri, investasi, pelayanan prima, wujudkan segera mengabdi pada hidup pertiwi, dan setelah negara. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu semua yang kita tak kenal menyerah, itulah semangat kita. Maju jaya untuk selamanya, kemudian hukum Republik Indonesia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Maju jaya untuk selamanya, kemudian hukum Republik Indonesia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu, pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti upacara pengibaran bendera. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang maha mengetahui, kami mohon, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang maha menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah kami jalan keselamatan dari kegelapan menuju cahaya. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubar. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pemimpin upacara dapat mengubarkan barisan. Upacara selesai. Masing komandan pasukan dapat mengambil alih pasukan.